Kemarin kita sudah ke ini ya. Jadi kita mulai ini ya. Kelihatan ya PPT-nya ya. Apanya share share-nya. Kelihatan nggak? Terlihat Bapak. Yes. Ya maaf tadi saya lupa biasanya pakai yang mana. Baik, kita sekarang kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini kita ke kode linear, kode blok linear. Mungkin yang praktikum sudah pernah dapat ya, dapat cara-caranya. Tinggal yang nggak ikut praktikum itu ikuti sekarang. Nanti yang kita bahas adalah ini ya, materi kode blok linear, error detection dan error correction ya. Kemudian nanti kode humming ini ya. Dari sini bahwa kode blok linear itu bagian ini membahas perencanaan kode ya. Jadi perencanaan kode untuk mengirimkan informasi dalam bentuk digital melalui kanal bernoise. Jelas ini ya. Kemudian ada kode yang dapat diperbaiki ya atau hanya dideteksi ya, kesalahannya. Itu tergantung pada banyaknya redundan. Jadi banyaknya pengulangan yang pernah kita sampaikan dulu ya. Jadi kalau misalkan satu bit diulang-ulang, misalkan Anda mengirimkan 0110, ini akan rentan error daripada Anda mengirim redundansi ya, ditambahkan redundansi atau pengulangan. Misalnya jadinya 000 ya, 3 redundan. 111, 111, 000. Ini akan mengurangi terjadinya noise atau terjadinya perubahan data, terjadinya error. Kemudian ada istilah kode yang dapat deteksi kesalahannya, disebut error detection code ya. Jadi hanya deteksi aja kesalahannya, ada kesalahan atau tidak gitu aja ya. Kemudian ada lagi kode yang bisa dikoreksi ya, atau dibetulkan, itu yang bisa diperbaiki, namanya error correction code ya. Nah, nanti pada error control code ya, pada error control code ini nanti ada 2 klasifikasi, yaitu untuk block code ya, kode blok ya, dan kode konvolusional code. Kayaknya konvolusionalnya nggak nutut ini ya. Kita belajar block code aja. Dan seterusnya nanti ini baca sendiri. Kode dibuat dalam bentuk ini baca sendiri. Nah, diagram dasar dari block code itu seperti ini. Dari channel coding ya. Itu ada deretan pesan ya. Deretan pesan ya, atau simbol ya, atau simbol itu nanti diencoderkan pakai channel encoder, jadinya deretan kode 1010 ya. Kemudian lewat suatu discrete memoryless channel ya, kanal yang tidak termemori ya, sehingga dia melewatkan informasi tanpa adanya perubahan-perubahan ya, apa adanya ya. Kemudian diterima oleh channel decoder ya. Jadi ada channel encoder dan channel decoder ya. Di mana channel encoder yaitu yang mengkodekan, dengan pada channel decoder adalah yang mengembalikan menjadi informasi atau kode. Deretan pesan biner pada input dari channel encoder akan menghasilkan output ya, pada source encoder ya, sebutannya itu aja. Kemudian dari sini channel encoder tersebut memberikan systematic redundant, yaitu pengulangan yang sistematik ya, ke dalam aliran data dengan menambahkan bit ke bit pesan ya, dan fungsi untuk mendeteksi ya. Jadi informasi kode-kode yang mau dikirim itu ditambahkan bit-bit lagi ya, untuk mendeteksi dan untuk koreksi biasanya itu ya. Nah, dari sini pada decoder itu memanfaatkan pengulangan tersebut atau redundansi ya. Sehingga dengan pengulangan tersebut diharapkan kesalahan itu dapat terkurangi ya, dapat diminimalisasi ya. Kemudian ini kombinasi dari kedua ini adalah untuk meminimalkan ini ya, efek dari channel noise ya. Oke. Nah, kemudian ada teorema channel coding ya. Dari teorema channel coding itu di sini
dilewatkan suatu kanal ya, diskrit, kanal digital atau diskrit. M-nya itu adalah memoryless ya. C-nya itu adalah channel ya. Discrete memoryless channel ya. Jadi channel atau saluran yang tidak termemori sehingga informasi tersebut apa adanya dikirim, tetap dikirim. Mempunyai arti atau tidak ya. Di sini ada misalkan sebuah discrete memoryless source, ini adalah discrete ya, itu atau informasi digital ya, discrete. M-nya itu adalah memoryless, source itu adalah sumber ya, di mana sumber yang tidak termemori dalam bentuk digital ya. Jadi simbolnya nanti sumbernya nanti mengeluarkan informasi sembarang, tidak ada artinya, tidak perlu dibahas. Itu maksudnya. Jadi kita pakai DMX. Di sini ada tulisan X. DMX X itu berarti sumber informasi ya atau source ya. Itu source ya. Itu mengeluarkan deretan simbol-simbol X, ada X1, X5, nggak ada artinya nggak apa-apa, X7, X8, karena di sini adalah memoryless ya. Dia mempunyai HX, masih paham HX ya? HX itu apa? Rata-rata bit ya, yang digunakan. Ya, dia mempunyai rata-rata bit yang digunakan per simbol ya. Ya, jadi dia simbol A, misalkan simbol A, simbol B, simbol C, rata-ratanya dia misalkan pakai 3 bit atau 8 bit, ya, semuanya sama, itu HX. Dan di discrete memoryless channel, ini discrete memoryless ya, channel yang tidak termemori atau saluran yang tidak termemori ya. Dengan dia mempunyai kapasitas simbolnya ya, channel itu mempunyai kapasitas CS ya, kapasitas yang atau yang bisa lewat ke saluran itu adalah bit per simbol ini, CS bit per simbol. Jadi ini parameternya HX, ini parameternya adalah CS ya. Jadi HX itu menunjukkan informasi menggunakan rata-rata bit berapa ya per simbolnya. Kemudian kalau di kanal itu menggunakan CS, istilahnya dia mempunyai kapasitas per bit per simbolnya berapa. Kalau misalkan informasinya itu lebih kecil ya bit per simbolnya daripada kapasitas kanal atau sama dengan, maka coding yang berasal dari source input ya, jadi HX-nya itu dapat dikirimkan melalui channel dengan kesalahan yang kecil. Karena kanalnya besar, informasinya lebih kecil, sehingga hanya lewat saja. Yang kedua, bila HX ini ya, HX ini lebih besar dari kanalnya ya. Jadi informasinya lebih besar dari kanalnya, kecepatan bit per simbolnya ya, jumlah bit per simbolnya, maka tidak memungkinkan untuk ditransmisikan melalui kanal dengan probabilitas kesalahan yang kecil. Ya, jadi kalau kanalnya terlalu kecil, informasinya besar, kemungkinan yang dikirim itu banyak salahnya, kan tidak cukup ya kanalnya. Itu maksudnya. Nah, dari sini pengertian block code ya. Jadi block code itu merupakan sebuah kode ya yang mempunyai word istilahnya ya. Jadi ada bit, ada word. Jadi di sini bit masuk ke source encoder, ya, dia akan keluar word gitu ya. Keluarnya jadi word bukan bit, gitu ya. Dengan panjangnya sama, ya. Biasanya panjangnya sama. Ya, dalam block code, pesan biner dan deretan data dibagi dalam deretan blok dengan panjang setiap blok sebesar k bit ya. Jadi informasinya di sini K, nanti keluarnya di sini ada N misalnya. Jadi panjang K dan N itu menunjukkan ya
menunjukkan panjang bitnya. Panjang bitnya seperti apa? Ya, K dan N itu. Di mana setiap K bit blok dikonversi ke dalam N bit ya. K bit dikonversi ke dalam N bit ini ya. Di mana N itu selalu lebih besar dari K. Jadi masuknya 3 bit, keluarnya bisa 6 bit. Gitu ya. Hasil dari blok kode dinamakan ini N, K blok code. Jadi misalkan blok code ya, blok code 6,3 di mana ini adalah N, ini adalah K. Artinya adalah informasinya itu infonya 3 bit ya, seperti di sini 3 bit ya. Outputnya jadi 6 bit. Ya, kenapa tambah besar? Karena digunakan untuk error correction atau error detection atau dua-duanya. Itu ya. Gitu. Kemudian dari sini nanti ada contoh ya. Ini sudah saya lewati, baca saja ya. Nah, dalam block code atau linear block code ya, ada yang nyebut linear block code, ada block code ya. Linear block code, ada block code ya. Dalam linear block code itu ada misalkan sebuah n-min k linear kode ya, sama seperti tadi, secara lengkap merupakan generator G ya. Jadi supaya ini K bit tadi ya, K bit ya, itu masuk ke encoder atau source coder ya, encoder kemudian jadi n bit. Yang ini adalah kode bit ya. Yang ini adalah kode word istilahnya ya. Nah, di mana besarnya K ini nilainya panjang bitnya K mesti lebih besar lebih kecil dari panjang bitnya dari N. Nah, encoder ini supaya bisa jadi N dari K bit ini supaya bisa jadi N bit butuh generator namanya G, generator matrik dengan dimensi K kali N. Ya, kalau 6,3 berarti 6,3 ya. Ini K, ini N, ini K, berarti dia G-nya nanti dimensinya adalah 3 kali 6 matriknya. Paham ya matrik 3 kali 6 ya? Masih ingat ya? Halo? Matrik 3 kali 6 masih ingat? Barisnya 3 baris, kolomnya 6 kolom. Matrik itu kan seperti itu ya. Terus nanti perkalian matrik masih ingat? Ya, yang sudah praktikum kemarin tambah tahu ya. Sehingga di sini itu istilahnya panjangnya K bit, kode bitnya panjangnya K dengan parameter D, encodernya itu matriknya dengan dimensinya 3 kali N. Oke, kalau keluarnya adalah N bit, panjangnya N bit dengan parameter C. Ya, di mana C itu adalah kode word, ya, kode word, ya. Yang D ini adalah data. Gitu ya. Sehingga C ini sama dengan C itu sama dengan D kali perkalian matrik G. Ini ya. Jadi D kali G, D kali G. Ini baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, dan seterusnya. Perkalian matrik. Itu. Berikutnya lagi seperti ini ya. Ini sudah dilewati ini. Ini ada istilahnya ini ya. Matrik H, nanti ada matrik H. Matrik H di sini bukan matrik rata-rata, tapi matrik parity check istilahnya. Parameternya kebetulan sama. Ya, lain dengan H yang tadi. Kalau H yang tadi itu panjang rata-rata kode word-nya atau kode bit, ya panjang rata-rata kode bit. Kalau H di sini adalah matrik parity check yang digunakan untuk mengembalikan informasi pada sisi penerima ya. Jadi ini digunakan untuk mengembalikan
mendapatkan informasi yang diproses pada penerima. Wah, ini agak tulisannya. Proses pada penerima. Ya, gitu ya. Ini kok agak rusak. Ya, mana C ya, itunya C, outputnya kode berikutnya. Matrik ini merupakan sebuah N kali K kali N ya, jadi ini dimensinya. Matrik dimensinya untuk H itu adalah N min K kali N. Ya. Kalau matriknya dari G tadi adalah apa? K kali N. Ya. Atau N kali K ya. Wah. K kali N kan? Gitu. Oke. Kemudian dari sini ini ya, nanti saya kasih contoh aja. Kemudian C, kode Watt itu kalau dikalikan matrik paritenya tapi ditranspos, tahu transpos? Tahu? Tidak, Bapak. Ya, jadi matrik transpos itu ya, yang tadinya baris berubah jadi kolom. Tadinya kolom berubah jadi baris. Ditranspos. Misalkan ada matrik ini. Misalkan ada matrik sini. Ini kalau ditranspos ya, ini transpos. Ini transpos. Hasilnya nanti ketemu sini jadi baris jadi kolom. 1 0 1 1 baris ini jadi kolom. Ini 1 1 0 1 yang ini jadi kolom 0 0 1 1. Paham? Ini hasil transposnya. Ini ada ini. Paham enggak? Bisa dipahami, Bapak. Oke. Nah, di mana C ini kalau Anda kalikan dengan ini, pastilah hasilnya 0. Kalau benar mentransposnya. Ya. Itu. Kemudian bila C kali HT sama dengan 0, ya, maka untuk G kali HT-nya juga ketemu 0. Ya, generator kali HT. C tadi kan kode Watt, outputnya encoder. H ditranspos ini itu adalah transport dari G. Ya. Itu kalau Anda kalikan ini jadi 0. Ya. Nah, kemudian gimana ini semua 0. Kalau 0 matinya 0 itu 0 semua ya. Jadi tadi kan ada 110 berarti 0 itu bisa gini 0 0 0 semua. Gitu. Ya. Terus di sini ada istilahnya matrik parity check ya. Anda hanya menghafalkan ini ya. Menghafalkan. Kalau membuat G itu seperti ini. Kalau nanti saya suruh ngarang G ya, yang praktikum mungkin sudah tahu, yang enggak tahu, yang satunya juga ikut praktikum dulunya ya. Sudah ngambil ya? Yang PJJ kalau nggak salah. Gimana? Yang praktikum itu? Sudah pernah enggak? Belum ya? Sudah, Bapak. Ya, iya. Ya, jadi untuk membuat G-nya itu seperti ini patokannya. Di sini ada parite, parite, parite ini hanya angka 0 dan 1. Kemudian yang ini apa? Matrik identitas I. Ya. Di mana untuk G itu dimensinya kelihatan ya ini. Kalau saya besarkan, dimensinya matrik G itu adalah K kali N min K. Ya, jadi kalau Anda memang pakai linear block code-nya, ya, linear block code, kodenya itu pakai 6,3, berarti matriknya G-nya itu sama dengan K kali N min K ya.
K-nya itu adalah 3, ini kan N, ini K. K-nya itu 3 dikali N min K, ini min ini, berarti 3 kali 3. Berarti G-nya ketemu 3 kali 3. 101, 111, 001, sembarang misalkan ya. Terus ditambahi identitas ini. Identitas dengan dimensi K, berarti I-nya jadi K-nya 3, 3 kali 3. Anda buat 1 ya, matrik identitas kan gini. Nah, ini diagonalnya 1, 1. Nah, ini. Ini adalah G-nya seperti ini. Paham ya buat G ya? Pertanyaan? Ada? Nah, kemudian kalau hanya ya, kalau hanya ini itulah identitas dulu. Identitasnya adalah N-nya 6, K-nya 3, berarti 3 kali 3. Identitas dulu dibuat. Ya, ini dibuat dulu. Kemudian P ditranspos. Yang ini Anda transpos. P-nya kan ini. Ini P ya. Ini I. Ini transpos. 110 di sini. 101 kan baris. Jadi 1 jadi kolom. 01. 111 tetap. Ini ke bawah. Baris 001. 001. Nah, oke. Bisa ngikuti. Untuk bikin H, ini matrik hanya. Pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk bikin G dan H. Oke? Ada? Bisa sekali, Pak. Ya, oke. Silakan. Oh, sini Tianu sendiri aja. Nah, contohnya ini, ya. Contohnya itu sebuah linear block code 7,4. Berarti apa? Datanya itu D-nya itu sama dengan 4 bit. Sedangkan C-nya sama dengan 7 bit. Itu maksudnya ya. D itu kan banyak ini K, ini adalah N. Nah, misalkan ini dari mana? Ini ngarang aja. Berarti tadi generator matriknya kan ini P, P-nya di sini. Berarti ini sampai sini P. Ya. Terus I ini sampai sini. I di sini. Nah, ya. Berarti P-nya Anda buat 101, pokoknya 1 dan 0 itu aja terserah. Tapi jangan 0 semua atau 1 semua. Identitas ini harus I, ini harus 1 semua. Gitu ya. Berarti kalau 74 ya. P-nya berapa? Tadi apa? Persamanya kan ini. P itu adalah K kali N min K. Ya. Dimensinya K kali N min K. Ini. P-nya itu K kali N min K. Berarti ini kan K kali N min K. K-nya adalah 4. Ya. Ini kan NK ya. K-nya adalah 4. 4 kali 7 kurangi 4. N min K. Jadi 3. Barisnya 4, kolomnya 3. Barisnya 4 tuh 2, 3, 4. Loh, bener kan? Kolomnya tuh 2, 3. Ini. Ya, jadi kalau Anda ngarang 101-nya, dilihat dari barisnya berapa dan kolomnya berapa. Kemudian I. I tadi kan IK ya. Berarti hanya 4 kali 4 ya. Hanya kan 4. Berarti 4 baris, 4 kolom. Itu 2, 3, 4. Itu 2, 3, 4. Satunya gini. Identitas. Yes. Nah, dari sini misalkan informasi ini ya. Misalkan ada informasi D sama dengan 0110 ya.
informasi D-nya 0110, kemudian Anda ditanya kode word-nya. Ya, tentukan kode word-nya. Nah, kode word-nya kan C. C rumusnya D kali G. D-nya ketik atau G-nya tulis ini, ya, kali G-nya tulis ini. Ini pindah sini. Nah, dikalikan secara XOR. Jadi ini kali ini berapa? 0 kan? Ditambah nanti 0. Tambah XOR ini kali ini berapa? 0. Tambah XOR ini kali ini 1. Tambah XOR ini kali ini 0. Nah, nambahnya ini kalau di XOR kalau sama dia 1, kalau sama gini ya, 1 kan akhirnya 0, ini dan ini 0 sama 1. Oke, yang kedua ya. Ada pertanyaan? Ada ya? Yang kedua, ini kali ini berapa? 0 di XOR ini kali ini kolom kedua 1 di XOR ini kali ini 1 di XOR ini kali ini 0. Ini di XOR jadi 0. Ini di XOR jadi 0 sama 1. 0. Ini di XOR 0 sama 0. 1. Kok salah? Ini 0 di XOR dengan 1, dia 0. Kemudian ini jadi 0, 0 di XOR dengan 1, jadi 0. 0 di XOR dengan 0, harusnya 1 ya. Ini kok 0. Saya diulangi. Coba. Salah ngalikan atau memang ini yang salah. 0 kali 0. 0. Tambah XOR 1 kali 1. 1. Tambah XOR 1 kali 1. 1. Tambah XOR 0 kali 1. 0. Benar loh ya. Ini sama ini jadi apa? Oh, 1 sih, sorry. Kalau beda 1 ya. Halo. Untuk XOR tahu? Iya Pak, kalau beda 1 Pak. Data Beda iya, 1. tabel kebenaran. Tabel kebenaran. XOR. Ya. Kalau 00, 01, 10, 11. 00 hasilnya adalah kalau sama dia 0. 01 kalau beda 1 ini dan ini kita tambah XOR gini aja. 10 dia 1, 11 dia 0. Ini ya. Nah, dari sini dia 00 01 01 jadi 1 ya. Kemudian 11 dia 0. Ini 0. Ya. Dari sini sama sini 00 dia 00 dia 0. Dan seterusnya. Pertanyaan mungkin dari sini, silakan. Bisa dipahami Bapak? Ya, oke. Silakan. Saya itu ya. Sehingga kalau diurut informasi 000 hasilnya ini. Kalau informasinya 0001 hasilnya ini. Kalau informasinya ini terus hasilnya ini. Kalau informasinya ini hasilnya ini. Kalau dikalikan satu-satu seperti yang kemarin waktu praktikum ya. Oke. Oke. Nah, kemudian di sini berdasarkan pada persamaan yang tadi ya. HC kalian, maka matriks parity check-nya untuk ini tadi. Ini tadi matriks parity check-nya jadi seperti ini. Baris jadi kolom ya.
baris jadi kolom. Barisnya adalah ini, hatinya ya. 101, 101-nya di bawah. 101. Ya, ini kan identitas dulu ya. Jadi H itu berarti ini identitas, I sampai batasnya mana? Ini, kemudian ini P. 101 loh, 101 bawah. Kemudian yang berikutnya lagi udah 101. 011, 11 berarti di sini 011, 110. Oke, hanya ini. Oke, ada pertanyaan? Saya coba soal. Ya, soal dulu. Sebuah linear block code, catat ya. Sebuah linear block code mengirimkan data dalam kurung tentukan sendiri. Sebuah linear block code menentukan data dalam kurung tentukan sendiri. Dia menggunakan format linear block code tersebut menggunakan format 6,3. Tentukan kode word-nya yang dikirimkan. Paham ya soalnya ya? Ada pertanyaan? Jadi sebuah linear block code, atau langsung aja, sebuah linear block code 6,3 mengirimkan informasi dalam kurung tentukan sendiri tentukan output dari encoder tersebut. Jadi ditanya apa? Kalau tentukan outputnya kan berarti apa? C ya, mencari C. Itu soalnya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Sebentar ini. Mohon izin Bapak. Ya. Informasinya tentukan sendiri itu berarti sesuai dengan kita atau memang kalimat tentukan sendiri itu informasi? Bukan, ya kalimat. Tentukan Oh, sendiri. baik. Bukan soalnya tentukan sendiri. Kalimatnya T, apa, Dan sampai I terakhir ya, Pak? kemarin. Bukan kayak kemarin. Katakanlah kan Anda 6,3. Kan gitu toh. Nah, Anda menentukan sendiri informasinya. Kalau Anda menentukan sendirinya adalah ya D-nya, informasinya 1011. Ya berarti salah. Kenapa kok salah? Ini loh 3 bit Anda pakai 4 bit. Gitu loh. Kalau Anda menentukan informasinya 110, benar. 111 benar. 001 benar, gitu loh. Karena Anda pakai 3 bit. Pilih yang mana? Ini atau ini atau ini. Gitu loh. Tentukan sendiri gitu. Jadi nanti C-nya itu Anda kalikan. Ini kalikan dengan G. Ya. Baik, Bapak, bisa dipahami. Jadi untuk hasil encoder output-nya nanti 6 bit ya, Pak ya? Iya, 6 bit. Baik. Ya. Baik, G-nya Bapak. tentukan sendiri G-nya. Namanya encoder 6 Ya, bit ya. baik, Bapak. Kayak 6,3 ya Anda buat generator matiknya sendiri, terus bitnya sendiri, gitu loh. Ya, Ya, supaya baik, Bapak. harusnya dalam lapangan itu G-nya sudah ditentukan standar, sehingga untuk perangkat semua perangkat sudah tinggal pakai. Gitu loh. Anda enggak menyusun G. Tapi ini karena kuliah ya, biar ngerti maksudnya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Itu soalnya ya. Terus berikutnya tentukan yang tadi apa? Tentukan outputnya. Kemudian berikutnya tentukan matriks
parity check-nya untuk encoder tersebut. Caranya ini tadi. 6,3 matrik parity check-nya gimana? Anda masing-masing mungkin beda ya, karena membuat G-nya juga beda-beda. Ya, jelas ya, tentukan matrik parity check-nya untuk encoder tersebut. Oke, ada pertanyaan? Ini ya. Nah, sekarang implementasi encoder linear. Ya, kemarin juga sudah dipraktekkan. Berdasarkan dua persamaan berikut, ya. Jadi kan C itu sama dengan D kali G, ya. Jadi ini C, ini D, ini G, ya. Ini matriknya seperti ini. Matriknya seperti ini, matriknya seperti ini, ya. Maka dari sini Anda bisa mengimplementasikan, ya. Ya, ini seperti ini, kali-kalikan, ya. D kali G dan seterusnya. Kalau dibuat 01 ini, ya. Ya, jadi dari ini 01 ini, ya. Nah, untuk implementasi encodernya, ya, itu seperti ini. Misalkan contoh ini ya. Ada sebuah encoder linear, ya. Encoder kode blok linear 7,4 itu generator matiknya ini. Ya, nanti kalau soal Anda saya suruh menentukan sendiri karena ini teori ya sudah ditentukan ya. Kemudian D-nya itu misalkan matiknya D0, D1, D2, D3. Maka Anda membuat rangkaiannya atau mengkodekannya seperti ini. Ya, jadi ini dibuat gamma 0, gamma 1, gamma 2 itu sama dengan ini. Ya. Gamma ini sama dengan D kali P. Ya, bukan I. P diambil P-nya saja ini. Ya. Nah, ini Anda kalikan sehingga ketemu gamma 0 itu ketemu ini. Ya, ini adalah gamma 0. Gamma 1 adalah ketemu ini adalah gamma 1. Gamma 2 ketemu ini. Ini adalah gamma 2. Jadi perkalian ini. Ini kan sama dengan D0 kali 1, D1 kali 0, D2 kali 1, dan D3 kali 1 ketemunya. Paham ini? Ya. Sehingga nanti setelah diketahui ini, nanti C-nya itu sama dengan gamma sama D. Ya. Gammanya kan ini, hasil ini. Ya, sama D-nya ini. Itu maksudnya. Ya, C-nya itu. Nah, sehingga rangkaiannya dari sini, setelah dibuat seperti ini, nah ini, setelah dibuat seperti ini, ketemulah rangkaiannya seperti ini yang sudah pernah saya sampaikan di praktiko. Berarti gamma 0 tadi, ini kan tadi, ini dari sini ke sini, itu kan 0. Dari sini ke sini, ini kan 1. Dari ke sini ke sini, ini kan 2. Berarti gamma 0, gamma 1, gamma 2. Gamma 0-nya sama dengan D0 plus D2 plus D3 ini XOR ya. D0 di sini di XOR ya. Kemudian D2, D1, D2 ini di XOR, lo lari ke sini. Kemudian D3, D3 di sini lo lari ke sini. Nah, gamma 0. Ya. Kemudian gamma 1, D0 plus D1 plus D2. D0 sini, D1 sini, D2 sini. Ya. Terus D1 gamma 2, D1, D2, D3. Ya. D1 ini sini, sini. D2 ini lo sini, D3 ini sini.
Keluar ini sehingga C-nya itu switch-nya itu ini. Jadi gamma dulu baru D. Berarti ke sini dulu, ini keluar, terus baru dioper ke sana, ini keluar. Gitu. Itu loh maksudnya. Paham? Ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, soal ya, tugas. Dari soal nomor 1 tadi ya, dari soal nomor 1, buatlah rangkaiannya. Dari soal nomor 1 tersebut, buatlah rangkaiannya. Gitu. Paham pertanyaannya? Silakan, kalau ada pertanyaan. Soalnya paham? Sudah ya? Ya. Oke, terus ini apa? Nah, ini loh. C-nya itu gamma 0, gamma 1, gamma 2, baru D0, D1, D2. Ini ya. Oke. Ini tadi yang, nah nanti minggu depan drop. Katanya enggak, kalau nggak ada saya tak ngabsen dulu, apakah ada aktif atau tidak. Ya, ini yang saya absen yang, Mohon izin Bapak. ya, Untuk modulnya ini belum di-share ya Pak ya? modul apa? Yang blok. Oh ini belum ya? Iya, belum di-share. Oh, ya sih. Iya. Dengan ini saya share ke, enggak, Baik. tolong dilihat ini ya. Iya, baik Pak. Baik. Ini di Stevina ya? Stevina ada? Atau siapa? Irfan Pak. Irfan Ini, mana? ya, yang sudah panjenengan buka WA-nya. Oh ini ya? Ya. Ini ya? Oke. Saya nggak ada namanya. Saya share di sini. Ini saya lupa. Saya kira sudah saya berikan. Makasih diingatkan. Ini teknik model ini. PPT teknik. Kode blok linear ya, yang 3 ini ya? Iya Bapak. Ya, silakan. Saya absen dulu ya. Udah ya, terima ya. Tapi untuk UAS-nya masih Nanti belum. baik. Kan masih ada satu pertemuan lagi ya Bapak. pertemuan, kemudian setelah itu aja TWS. Baik, minggu 15 berarti ya Bapak. Bisa minggu 15, bisa 16. Mungkin nanti tak kabari lagi. Oh ya, baik Bapak, terima kasih. Oke, makasih. Kemudian yang ini saya ini dulu absen dulu ya. Ini minggu ke berapa? 14 ya? 13. 13 Bapak. Oke. Minggu Denis ada? Bapak. Hadir Pak. Denis hadir. Oh, sebentar ini kadang lupa. Ini mana sih? Ini sama zoomnya ini ya. Kemudian chat. Nah, oke. Ini saya ginikan. Oke, kelihatan chat. Minggu ke 13 ya. Iya Bapak, betul. Denis ada. Amara ada nggak? Oke. Marsha Saila. Oke. Ratih Lintang. Hadir, Pak. Muhammad Eka Bayu. Hadir Pak. Sabrina Ambarita. Hadir, Pak. Cynthia Wulan. Hadir, Pak. Eka Pratiwi. Gede Bagus. Hadir Pak. Ahmad Wildan.
Gildan, Hadir, Pak. Stevina Hendrayani, Hadir, Pak. Muhammad Tarik, Pak. Ahmad Nafi, nggak ada Ahmad. Ahmad, kemudian Ahmad Haris, Hadir, Pak. Nur Fauzia, Hadir, Pak. Ida Ayu, Sabitah Akmal, Pak. Bu Hafiz. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Farel belum panggil, mana Farel? Oh, Farel ini belum panggil. Well, Nafi. Oke. Terus Berlina, Hadir, Pak. Nur Aida. Nur Aida ada? Nggak ada. Hadir, Bapak. Oke. Rizky Alifian. Rizky. Oke. Alfiana Nur. Hadir. Ari Sohibus Sultani. Oke. Erika. Oke. Rifki. Muhammad Kudori. Oke. Abdul Malik. Abdul Malik. Nggak ada. Nabila Farah. Hadir. Nabila. Hadir, Pak. Amalia. Amalia hadir ya? Nggak ada. Izin lagi Amalia. Abdul Malik. Amalia izin terus ini. Agung Wahyu. Agung Wahyu hadir, Pak. Oke. Ramadhani. Najwa. Ramadhani Najwa. Nggak ada juga. Halo? Nggak ada. Kemudian yang satunya lagi. PJJ. Misi, Pak. Ramadhani Najwa hadir. Apa? Lima. Ramadhani Najwa hadir, Pak. Nomor berapa? Najwa. Iya, Pak. Maaf tadi mic saya bermasalah. Nah. Lainata? Nggak ada. Jati? Ada. Hadir, Pak. Andri Dharma. Pak. Melkias. Hadir, Pak. Hafiza. Hafiza hadir, Pak. Maja Belian. Nggak ada. Hadir, Pak. Muhammad Hifsi. Pak. Mitchell. Hadir, Bapak. Ahmad Baihaki. Hadir, Bapak. Gilang Arya. Nggak ada Gilang. Muhammad Irfan. Hadir, Bapak. Febiansah. Febiansah nggak ada. Ada. Hadir, Pak. Muhammad Iza. Nggak ada. Natijatul Habibah. Ini Muhammad Iza. Febriansyah hadir, Pak. Natijatul Habibah. Hadir, Pak. Muhammad Rafi. Haris Fakhrudin. Hadir, Pak. Ahmad Kudori. Ini ada lagi Ahmad Kudori, tadi Muhammad Kudori. Ahmad Kudori nggak ada ya. Akbar Setiawan. Nggak ada. Lukmanul Kakim. Akbar Setiawan. Lukmanul Kakim.
Nggak ada. Owen, Hadir Bapak. Almas Sahra, Almas, nggak ada. Habibur Rahman, Habibur Rahman nggak ada. Oke. Tadi yang ada siapa itu? Febrian, mana Febrian? Sudah hadir. Gitu. Gilang Ayu, Gilang Arya, ini kemana? Udah, sudah saya centangin semua ya. Ya silakan dikerjakannya tadi untuk dikumpulkan sebelum UAS ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Yuk. Matur nuwun, Pak. Ya. Saya